Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Hello viewers, welcome back to Daily Lifestyle bersama aku Sebastian Teti. Dan bersama aku Alia. Dan seperti biasa viewers, kami berdua akan menyampaikan berbagai informasi yang paling up to date, paling inspiring, yang pastinya selalu menemani viewers. Supaya viewers juga nggak bosen ya di rumah aja mungkin ya. Of course dong. Gimana viewers kabarnya? Semoga sehat-sehat aja ya. Jaga terus kesehatan kamu dan juga orang-orang di sekitar kamu. Anyway ya, ini yang aku katakan ini adalah prinsip dari sharing is caring gitu. Bener Karena sih. kita memang harus selalu mengingatkan That's right. ya kan, orang-orang di sekitar kita dan juga pastinya peduli nih sama semua yang ada di sekitar kita. Anyway, tapi kadang-kadang ngomongin soal sharing is caring, kayaknya lebih bagus kalau misalnya kita nggak cuma NATO ya, no action talk only, tapi lebih ke perbuatan juga harus dilakukan. Yes. Well, Alia, kalau misalnya menurut kamu sendiri cara berbagi yang paling oke tuh seperti apa sih? Kalau menurut aku cara berbagi tuh banyak ya, bisa melalui dengan menyumbang, membantu Exactly. teman-teman terdekat, Ya. atau aksi sosial yang bisa membantu sesama yang di lingkup kita. Contohnya juga dalam hal kesehatan juga bisa, iya kan? Wah, bener, aku setuju banget sih. Sama kayak informasi yang mau kita kasih ke kalian hari ini, viewers. Berikut ini kita akan menampilkan beberapa kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang baik di sekitar kita. Wih, Wah, beberapa orang baik, padahal orang baik di luar sana banyak ya kayaknya. Bener, dan ini inspiring banget viewers. Bener. Siapa tahu bisa viewers contoh dan mungkin lagi bosen pengen bikin kegiatan, bisa meniru kegiatan positif dari orang-orang baik ini. Nah, diantaranya sebuah liputan tentang aksi sosial dan donor darah. Juga vaksin yang dilakukan oleh sebuah organisasi sosial. Mari kita lihat liputannya. Viewers, Perkumpulan Gerakan Donor Darah Perempuan Indonesia atau GDDPI beberapa waktu lalu mengadakan acara sosial dengan mengadakan vaksin COVID-19 gratis dan donor darah. Acara berlangsung di sebuah mal di kawasan Jakarta Selatan. Acara ini bertujuan untuk membantu pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-19 dan juga membantu sesama dalam bentuk memberikan bantuan donor darah. Hari ini rangkaian acaranya adalah donor darah yang memang GDDPI itu menyelenggarakan setiap tahun, dan kita gerakannya juga gerakan nasional dari 8 organisasi yang tergabung. Jadi tidak hanya di Jakarta, kita juga menyelenggarakan di daerah lain seperti di Palu, Jogja, Bali, di Makassar, dan lain sebagainya. Lalu ada vaksinasi booster, kita juga menyelenggarakan di hari ini. Targetnya untuk hari ini vaksinasi sendiri untuk 3 hari itu sekitar 3.700. Sementara untuk donor untuk 3 hari adalah 1.500. Jadi semoga kita bisa membantu PMI untuk mengatasi kekosongan stok darah. Dan juga untuk vaksin kita membantu pemerintah untuk mencapai herd immunity. Acara hari ini berkumpulnya 9 organisasi, 9 organisasi perempuan untuk mengadakan donor darah, booster, dan juga pameran membantu para pengrajin kecil. Karena sekarang ini kan masa pandemi belum berakhir, maka kita juga ingin sekali membantu pemerintah untuk mengadakan vaksin booster supaya semua dapat tercakup. Meskipun kita mengadakan sekecil apapun, tapi saya yakin itu berguna untuk masyarakat sekitar. Yang menjadi peserta donor ataupun penerima vaksin kebanyakan ialah para tentara. Acara ini tentu didukung penuh oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Karena tentu keberhasilan penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia tak akan terjadi jika tak didukung oleh perkumpulan atau organisasi sosial. Vaksinasi sama donor darah itu tidak mungkin bisa berhasil tanpa bantuan ibu-ibu. Karena ibu-ibu yang bisa maksa suami dan anak-anaknya untuk datang. Jadi kalau ditanya kok vaksinasi Indonesia berhasil, ya karena ini sudah menjadi gerakan di mana semua komponen bangsa melakukannya. Dan peranan dari komponen bangsa yang namanya ibu-ibu ini luar biasa untuk meningkatkan vaksinasi kita. Dan sekaligus donor darah. Selain donor darah dan vaksin, juga ada bazar produk UMKM yang berlangsung di sekitar tempat acara. Bazar itu dari UMKM kan, kita ada 4 zone gitu ya, seperti fashion,
kemudian ada handicraft, ada food juga, food and beverage gitu ya. Bazar 7 hari, jadi sudah berlangsung dari tanggal 14 sampai tanggal 20. Kedepannya diharapkan lebih banyak lapisan masyarakat yang tergerak untuk membantu sesama, terlebih dalam masa pandemik seperti ini. Harapan kami memang kami mendorong ya masyarakat untuk satu tidak takut berdonor. Karena donor itu memang selain kita bisa menolong sesama, juga untuk diri sendiri itu banyak manfaatnya gitu, seperti itu. Dan kita melakukannya tetap dalam prokes ya. Dan untuk vaksin juga kita mendorong masyarakat untuk semua melakukan booster, jadi paling tidak kita lebih cepat untuk keluar dari pandemi ya, menjadi endemi insya Allah. Ya, memang pandemi ini kan tidak hanya di negeri kita, tapi juga di seluruh dunia. Saya memang yakin semua seluruh dunia sangat prihatin dalam keadaan ini, maka kita pun juga berpikir untuk membantu sesama, membantu diri sendiri meskipun juga kita ingin sehat, tapi juga ingin juga sekeliling kita, keluarga, saudara-saudara dan teman-teman juga sehat. Karena itu kita bersatu, karena bersatunya perempuan bersatunya perempuan-perempuan organisasi perempuan ini akan membuat kita semakin kuat. Wow, keren Hebat. banget. Ini kayak yang tadi aku bilang, orang baik itu banyak, tapi ini adalah sedikit contoh ya dari beberapa aktivitasnya para orang-orang baik di luar sana yang bisa berguna pastinya untuk banyak orang nih. Apapun itu, seberapa kecil pun yang kita lakukan, pastinya kalau misalnya kita lakukan dengan tulus, pastinya That's akan berguna ya buat orang lain ya, Le. Betul, tentu saja. Adalah suatu hal yang patut kita acungi jempol ya viewers. Dan semoga semakin banyak orang yang terinspirasi untuk berbuat baik juga. Masuk viewers, karena viewers di Lifestyle kan semua pinter-pinter, pasti juga baik-baik. Dan Bener, ya nggak Keren jauh-jauh banget lah sama kegiatannya. kita, Ya pinter, kita baik. Loh, kok jadi self-proclaiming? Anyway, berikutnya kita masih ada kegiatan sosial yang juga dilakukan nih sama orang-orang di luar sana. Kegiatan ini luar biasa banget. Apa sih kira-kira kegiatannya? Kalian pengen tahu? Ya udah langsung aja kita lihat yuk. Ini dia. Viewers, masih tentang berbagi sesama, kali ini kita akan melihat sebuah acara ucapan syukur dengan cara berbagi. Acara ini diselenggarakan oleh Yayasan Social C4Care, sebuah yayasan yang kerap membantu masyarakat yang membutuhkan. Kali ini C4Care mengadakan acara berbagi bersama pengemudi transportasi online. Sukacita dirasakan oleh para pengemudi ojek online tersebut. Jadi hari ini C4Care punya acara, kita sebenarnya cuma pengen bisa kenal lebih dekat aja sih sama driver-driver ojol sekarang ini. Apalagi kan sekarang kan setelah masa pandemi, pengen denger juga cerita-cerita dari mereka, keluh kesah mereka apa aja selama jadi driver ojol. Mereka bisa bernyanyi dan bergembira bersama. Alasan mengapa memilih berbagi bersama pengemudi ojek online karena dinilai mereka mempunyai peran penting dalam kehidupan masyarakat saat ini. Karena kan driver ojol pastinya berperan sangat penting kan buat kita. Kita pesen makanan, kita pergi kemana aja pasti ada aja pasti kita mesennya driver ojol. Nah, penasaran aja sih sama cerita-cerita mereka, pastinya banyak suka dan dukanya, pengen dengar dari pengalaman mereka, mungkin kita bisa juga belajar dari pengalaman-pengalaman mereka juga kan, gitu sih. Seneng banget bisa dengar cerita-cerita ibu dan bapak semuanya, seneng banget sih pastinya karena tadi kita bisa kenal-kenalan lebih dekat lagi, bisa ngobrol langsung bahkan dan makan bareng juga gitu. Selain itu, mereka juga bisa mendengarkan suara merdu dari sang founder, Rania Salsabila Rusli. Selain kegembiraan, para pengemudi ojek online tersebut juga mendapatkan beberapa hadiah yang menjadi penambah semangat mereka. Terima kasih C4Care, semoga sukses selalu ya. Terima kasih C4Care, semoga sukses selalu. Amin. Lancar. Mendirikan acara di komunitas C4Care ini, aku yang pastinya doa aku buat komunitas C4Care ini semoga kedepannya bisa buat acara lagi secara terus menerus dan bisa selalu mendebarkan kebaikan sih. Jadi C4Care ini punya slogan namanya lihat dan dengar untuk peduli. Jadi untuk peduli itu kita harus bisa melihat dan mendengar. Dengan kita melihat dan mendengar kita bisa tahu nih situasi di lingkungan sekitar kita tuh apa. Jadi reminder untuk
diri kita sih sebenarnya, reminder buat diri kita untuk lebih sadar lagi akan lingkungan sekitar kita. Selain itu juga ada charity yang digelar. Kali ini berbagi dengan anak-anak dari panti asuhan dan juga panti jompo. Acara diisi oleh beragam penampilan dari anak-anak dan juga hiburan dari pembawa acara. Kalau hari ini seperti biasa berbagi bersama si Forcare. Ucapan syukurnya ya alhamdulillah sampai saat ini saya masih bisa mendidik anak-anak saya untuk selalu berbagi sesama dan saling membagi kebahagiaan. Selain itu, karena digelar saat bulan Ramadan, mereka bisa mengadakan buka puasa bersama dengan menyantap hidangan istimewa yang disediakan. Menjelang akhir acara, anak-anak dan juga orang jompo menerima bantuan dan hal itu menambah sukacita acara. Berbagi memang sudah ditanamkan kepada anak-anak sejak dini karena jiwa sosial harus dipupuk sedini mungkin agar kedepannya anak-anak bisa meneruskan dan juga berbuat baik untuk sesama. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Semoga anak-anak saya, anak-anak muda, semua anak-anak muda kedepannya nanti semakin peka, semakin bisa meneruskan apa yang sudah saya kerjakan saat ini. Wow, viewers, keren ya. Semoga kegiatan-kegiatan sosial yang tadi kita lihat bisa lebih banyak dilakukan lagi dengan banyak orang lagi. Sekali lagi kita selalu memotivasi semua kegiatan yang positif, terutama kalau viewers juga semakin termotivasi juga untuk melakukan hal yang positif juga, kita selalu acungi jempol ya. Benar. Terutama di masa seperti ini banyak orang yang kesusahan, butuh bantuan, ya kan? Kita harus saling bantu. Salut banget sama mereka nih yang peduli akan sesama. Dan setelah ini viewers, masih akan ada informasi yang menarik lainnya. Makanya stay tune di Daily Lifestyle. Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share.